Arus dimulai dengan tim 7 kembali ke Konoha setelah menyelesaikan misi Tanah Gelombang. Di episode 20, Konohamaru memperkenalkan dua temannya, Udon dan Mugi, ke Naruto dan penonton. Tapi, begitu mereka diperkenalkan, mereka langsung terlibat masalah dan Konohamaru terancam oleh seorang shinobi dari Sunagakure bernama Kankuro. Dia adalah bagian dari 3 bersaudara Sen siblings yang juga termasuk Temari dan Gaara, antagonis utama arus ini. Sasuke datang dan menyelesaikan masalahnya karena Naruto masih lemah saat itu. Episode berakhir dengan Hokage mengumumkan ujian Chunin di depan semua orang. Chunin baru diperkenalkan di episode berikutnya. Kita juga melihat kemunculan banyak karakter baru seperti tim Ga yang terdiri dari Neji, Tenten, dan si sombong yang jadi bintang arus ini, anakku Rock Lee, karakter terbaik di arus ini. Episode berakhir dengan Rock Lee mengaku cinta pada Sakura dan ditolak. Tapi dia membuktikan dirinya dengan menghentikan serangan dari Sasuke dan Kankuro. Dia sungguh menginspirasi. Di episode 22, Rock Lee bikin Sasuke yang sombong itu kacau hanya dengan taijutsu. Cuma karena punya Sharingan gak berarti kamu gak bakal kalah sama binatang hijau liar yang indah dari Konoha itu loh. Kabuto alias aktor pemenang Oscar muncul di episode berikutnya. Tahap pertama ujian Chunin dimulai dengan tes tulis yang diberikan oleh Ibiki, Kepala Divisi Penyelidikan dan Penyiksaan Konoha. Tesnya sangat sulit, dan satu-satunya cara lolos adalah dengan curang. Jadi kita lihat banyak cara curang yang menarik yang nggak bisa kita gunakan di kehidupan nyata. Tes berakhir dengan Naruto gagal menjawab satupun pertanyaan, tapi dia cukup berani untuk mencobanya. Pengawas luluskan semua siswa yang cukup berani untuk tetap dan mencoba pertanyaan terakhir, dan itu termasuk Naruto. 2 episode berikutnya menjelaskan aturan untuk tahap kedua yang diadakan di hutan kematian. Pengawas Anko memberikan setiap tim sebuah gulungan baik surga atau neraka. Untuk lulus, setiap tim harus mengumpulkan 2 gulungan yang berbeda dan mengantarkannya ke menara di tengah hutan untuk melanjutkan ke tahap kedua. Di episode 28, Sasuke mengalahkan beberapa shinobi dari Amegakure. Lalu kita diperkenalkan ke Orochimaru yang langsung menyerang Sasuke dan Naruto. Sasuke mau memberikan gulungan untuk menyelamatkan tim, tapi Naruto menolaknya. Sasuke, lu apa sih? Gulungan itu nggak akan ngapa-ngapain. Naruto mengeluarkan Chakra Kyuubi dan menyelamatkan Sasuke dari serangan ular Orochimaru. Itu momen keren banget, ketika Naruto mengingatkan Sasuke apa yang dia katakan sebelumnya dan memukulnya sampai pingsan. Sakura mendorong Sasuke untuk melawan kembali, lalu dia mengaktifkan Sharingan-nya. Pertarungannya sengit dan Sasuke mengakhirkannya dengan Genjutsu Kage Bunshin. Tapi itu bukan kekuatan penuh Orochimaru, dia mengeluarkan kulitnya dan menggigit leher Sasuke, memberinya Cursed Seal. Kalau ingat kembali, adegan itu sungguh menakutkan dan bikin aku mimpi buruk diserang ular. Episode berakhir dengan Anko gagal menangkap Orochimaru. Di episode 31, Sakura merawat Naruto dan Sasuke yang terluka, tapi mereka disadari oleh tim Dosu. Lee datang tepat waktu untuk melindungi Sakura. Pertarungan antara Lee dan Dosu dimulai. Lee menggunakan serangan terakhirnya untuk mengalahkan Dosu, tapi Dosu diselamatkan oleh Zaku. Lee kelelahan, lalu Dosu menyerang dengan ninjutsu suara yang unik dan mengecohnya, membuat Lee tak berdaya. Di episode berikutnya, Lee tidak sadarkan diri, menyisakan Sakura untuk melindungi semua orang. Kin Tsunade menyentuh kepalanya dan mencaci maki dia, berkata Sakura terlalu peduli dengan penampilannya. Lalu Sakura mekar dan memotong rambutnya dengan kunai untuk membebaskan diri. Itu mungkin momen terbaik Sakura sejauh ini di acara ini, tapi baru-baru ini aku lihat meme yang agak merusaknya. Sakura akhirnya melawan Zaku yang jauh lebih kuat, tapi tidak berguna. Ketika Zaku mau mengakhiri Sakura, Aino dan tim 10 datang menyelamatkannya. Setelah flashback singkat, kekuatan individu tim 10 jauh lebih lemah dari tim Dosu, tapi kerjasama tim mereka yang hebat membuat mereka bisa bertarung secara setara. Tapi akhirnya tim Dosu mengalahkan mereka. Neji tiba pada saat yang sama, dan Sasuke bangun dengan segel kutukan yang masih aktif. Dia benar-benar menghancurkan Zaku, memutar lengan dia. Sakura memeluk Sasuke untuk menghentikannya, dan Dosu curang dengan rekan satu timnya, lalu meninggalkan gulungan untuk tim ketujuh. Di episode berikutnya, kita menyaksikan sebagian kecil kekuatan sejati Gaara, ketika dia dengan kejam membunuh seorang shinobi Amegakure. Dia mencapai menara pertama dengan waktu rekor 1,5 jam. Tim 7 pulih dan Naruto mau membuat salinan gulungan untuk lulus, tapi dia dihentikan oleh Kabuto karena ketika kamu membuka gulungan, kamu akan pingsan sampai akhir ujian.
Ketika mereka mendekati tengah menara, seorang shinobi Amegakure menyerang mereka dengan serangan Cage Bunshin. Akhirnya Naruto mengalahkannya dengan Cage Bunshin yang lebih kuat dan mendapatkan gulungan terakhir yang dibutuhkan. Episode berakhir dengan tim 7 mencapai tengah menara dan Kabuto mengungkapkan identitas sebenarnya sebagai mata-mata Orochimaru. Di episode 37, 7 tim lulus tahap kedua dan mencapai menara. Tim 7, tim 10, tim A, tim Guy, Sen Siblings, tim Kabuto, dan tim Dosu. Lalu Hokage ketiga mengumumkan awal turnamen. Turnamen dimulai dengan Sasuke melawan Yoroi, rekan satu tim Kabuto, di episode yang sama. Kabuto mundur karena takut sisi gelapnya muncul. Sasuke kesulitan karena segel kutukan menyakitkan parah. Apalagi lawannya Yoroi bisa menyerap cakra membuat Sasuke berada di posisi kelemahan besar. Tapi dia kembali dengan kombinasi serangan acak Lion Combo untuk mengakhiri pertandingan. Kakashi membawa Sasuke pergi. Orochimaru muncul dari mana-mana dan mendekati Sasuke. Kakashi melihatnya dan menakutkannya dengan Chidori. Orochimaru menganggap ancaman itu remeh dan pergi. Pertandingan turnamen berikutnya adalah Shino melawan Zaku. Shino dengan mudah mengalahkan Zaku dengan menyumbat lubang di lengan Zaku menggunakan serangga. Sangat menyeramkan ketika pertama kali melihatnya. Pada saat yang sama, semua orang menganggap dia sebagai kuda gelap di turnamen. Di awal episode 41, kita melihat Kankuro dengan mudah mengalahkan Misumi. Pertandingan berikutnya adalah antara dua shinobi wanita, Sakura dan Aino. Flashback masa kanak-kanak mereka muncul dan keduanya mengenali satu sama lain sebagai lawan sejati. Saat pertarungan berlanjut, keduanya kehabisan cakra. Aino mencoba mengakhiri pertandingan dengan teknik Mind Body Switch dan membuat Sakura menyerah. Tapi Naruto berteriak, membuat Sakura sadar dan melepaskan diri dari tubuh Aino. Pertandingan berakhir dengan keduanya saling memukul sampai pingsan, menyebabkan keduanya tereliminasi dari turnamen. Pertandingan selanjutnya adalah Tenten melawan Temari. Tenten adalah shinobi yang solid, tapi Temari seperti Kryptonite Superman baginya. Ninjutsu anginnya terlalu kuat untuk Tenten. Pertarungan antara Shikamaru dan Kin sangat bagus. Kita melihat betapa cerdas Shikamaru. Dia memperpanjang teknik Shadow Imitation-nya dengan kawat Kin dan memukulnya ke dinding. Naruto melawan Kiba mungkin salah satu pertandingan terbaik sejauh ini. Naruto kesulitan mengimbangi kerjasama sempurna antara Kiba dan Akamaru. Serangan spesial Kiba, Gatsuga, terlalu kuat untuk Naruto. Tapi Naruto tidak menyerah, dia kembali dengan beberapa serangan kejutan, seperti menyamar jadi Akamaru dan kentut di hidung Kiba yang terlalu peka bau. Ini membuat Naruto bisa mengecok Kiba dan berhasil menerapkan serangan barunya, Uzumaki Barrage, untuk mengalahkannya dan memenangkan pertandingan. Pertandingan antara Hinata dan Neji akan berlanjut. Neji dari keluarga yang sama dengan Hinata, klan Hyuga. Kita melihat sifat Hinata yang pasif dan pemalu, tapi juga tahu dia tidak mudah menyerah. Pertarungan berakhir dengan Neji sepenuhnya melumpuhkan dia dan menyekat cakranya dengan Juken. Hinata membuat Neji marah ketika dia berkata Neji terlalu terjebak oleh takdir. Neji mengalahkan Hinata, dan ketika dia mau memberikan serangan terakhir, Junin termasuk Kakashi dan Guy menghentikannya. Naruto sangat marah dan bersumpah akan mengalahkan Neji untuknya. 3 episode berikutnya adalah definisi dari hype dan merupakan pertarungan terbaik di seri sejauh ini. Pertarungan antara Gaara dan Lee benar-benar gila. Awalnya, serangan Lee tidak cukup cepat untuk menghindari Sen Shield Gaara. Jadi Guy memberitahu Lee untuk melepaskan beban badannya. Aku terkejut ketika Lee melepaskan beban, mengaktifkan gerbang pertama, dan menerapkan Lotus pada Gaara, tapi itu cuma umpan. Lalu Lee membuka gerbang kedua dan ketiga sambil menghancurkan Gaara. Pada saat yang sama, kita melihat tekad Lee untuk menjadi shinobi kuat hanya dengan taijutsu melalui flashback. Di episode 50, Lee membuka gerbang keempat dan kelima. Dia terlalu cepat untuk Sen Shield melindungi Gaara. Lee benar-benar menguasai Gaara dan menerapkan serangan terakhirnya, Reverse Lotus. Tapi entah bagaimana Gaara bisa selamat. Lee kehabisan cakra karena efek samping membuka gerbang kelima. Gaara menggunakan pasirnya dan menekan tangan dan kaki Lee. Pada akhir episode, Guy merasakannya dan menyelamatkan Lee. Dosu dengan mudah mengalahkan Choji di pertandingan berikutnya. Jadi 10 shinobi lolos ke tahap berikutnya dan punya waktu 1 bulan untuk berlatih. Sementara itu, Kabuto mencoba menangkap Sasuke, tapi dihentikan oleh Kakashi. Naruto mau Kakashi melatihnya juga. Tapi Kakashi berkata dia akan melatih Sasuke dan meminta Junin lain, Iruka, untuk melatih Naruto.